Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrofil Sugra Suhail, NIM 185200053, berasal dari kelas Lab Audit D. Di sini saya membuat video untuk menjelaskan materi pada modul 3, yaitu siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha untuk memenuhi tugas UTS Lab Audit yang diampu oleh Pak Isna. Nah, langsung saja. Di sini saya mulai untuk membahas tentang siklus penerimaan siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Nah, untuk yang pertama kali kita membahas tentang daftar ADJ-nya. Nah, di sini terlihat ada beberapa akun ADJ, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini untuk memulai kita bisa melihat di halaman 91 untuk panduan mengisi daftar ADJ di sini. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu ada bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat pada ADJ itu terdapat pada ADJ 11. Nah, di sini ADJ 11. Kita bisa melihat pada ADJ 11 yaitu mencatat kehilangan 90 kg polivinil karena dicuri. Nah, untuk mendapatkan nilai tersebut yang senilai dengan 1.350.000 itu kita bisa lihat pada halaman 89 yang dari daftar bahan baku. Nah, di sini daftar bahan baku itu ada berapa jumlah unit dan harga satuannya. Contoh, polivinil itu ada 1.650. Sedangkan di sini beban kerugian barang hilang atau rusak pada persediaan bahan baku itu ada 90 kg. Nah, kita bisa mencari nilainya dengan 90 kg itu kita kali dengan nilai unit satuannya tadi, yaitu Rp15.000. Nah, itu nah ini 15.000. Nah, nilainya sama, yaitu 1.350.000. Nah, dicatat di daftar ADJ dengan beban kerugian barang hilang atau rusak pada persediaan bahan baku. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Nah, kita bisa melihat di sini pada PT Delta. Nah, ini pada ADJ 12 persediaan bahan baku PPN masukan terhadap utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena di sini disebabkan adanya pembelian dan dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga dibukukan 8.800.000. Jadi pada utang usaha itu berarti persediaan bahan bakunya 8 juta, PPN masukannya 400, dikredit senilai 8.800.000. Nah, selanjutnya pada nomor 3, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Nah, kita bisa lihat pada ADC yang ke-10 ini, yaitu beban kerugian barang hilang atau rusak pada persediaan bahan penolong. Kenapa disebutkan dengan beban kerugian barang hilang atau rusak? Dikarenakan karton box ini terendam banjir sehingga tidak dapat dipakai lagi. Nah, berarti di sini kan barang rusak atau bisa
disebut hilang karena tidak ada wujudnya lagi seperti itu. Nah, kita di sini mencatat kerusakan karton box sebanyak 10.000 pieces yang terendam banjir. Ini sama dengan ADJ 11 tadi. Kita bisa lihat pada halaman 89 yaitu pada daftarnya. Nah, ini ada, berarti ini kan karton box. Nah, bahan penolong karton box itu jumlah unitnya 62.580 dengan harga satuannya 1.100. Nah, kita bisa juga mengkalikan di sini. Sebentar. Nah, berarti sama dengan pada karton box ya, sama dengan 10.000 dikalikan dengan harga satuannya tadi. Berapa? Itu ada 1.100. Nah, di sini berarti nilainya adalah 11 juta. Nah, sama 11 juta. Nah, yang selanjutnya keempat, barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicron dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, ini pada ADJ 14, persediaan barang konsinyasi terhadap persediaan barang jadi. Nah, itu sebesar 2.000 kg. Nah, kita bisa lihat di sini barang jadi ya, pada barang jadi itu di tabelnya ada Rukofin SP500, harga unitnya itu, harga satuannya itu 15.910. Nah, kita bisa lagi kalikan di sini sama dengan ini ada 2.000 kg. 2.000 kg kita kalikan dengan harga satuannya sebesar 15.910. Nah, kita mendapatkan nilainya sebesar 31.820.000. Nah, di sini terlihat sama ya. Nah, di sini kita bisa melihat sama nilainya atau bisa dibilang balance. Nah, selanjutnya kita lanjut pada soal yang kelima. Pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan kepada sampel promosi dengan gratis untuk pembelian di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Nah, kita bisa melihat pada ADJ 15. Nah, mencatat 1.000 kg Rukofin SP1000 yang digunakan sebagai sampel promosi untuk pembelian di Hainan. Nah, itu ada promosi terhadap promosi pada persediaan barang jadi dan PPN keluarnya. Nah, kita bisa melihat nilainya di sini. Promosinya itu 17.500.000. Nah, itu kita bisa mendapatkan hasilnya pada tabel barang jadi tadi, yaitu Rukofin SP1000. Jadi dia ada 1.000 ada 1.000 kg. Itu kita kalikan dengan nilainya tadi, yaitu 15.910. Berarti di sini ada nilainya 15.910. Itu untuk persediaan barang jadinya. Nah, setelah itu kita mendapatkan PPN keluarnya sebesar 91.000. Nah, setelah dikalkulasikan itu terdapat biaya promosi yaitu 17.500.000 rupiah. Nah, yang selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember selama 4 hari, yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Nah, kita bisa melihat pada ADJ ke ini 13, persediaan barang dalam proses pada hutang gaji. Kenapa hutang gaji? Karena di sini pada laporannya itu ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh yang belum tercatat lah, kayak gitu ya. Nah, selama 4 hari, berarti kan itu disebut dengan hutang. Nah, sebesar 15 juta.
Benar, 15 juta. Nah, selanjutnya kita masuk kepada persediaannya lagi. Nah, di sini persediaan itu kita bisa melihat dari halaman 89 lagi hingga 91. Nah, kita bisa melihat pada tabel-tabel prosedur audit untuk pengujian kewajaran untuk persediaan utang itu Saudara Olivia memberikan daftar rincian persediaan barang untuk 31 Desember. Kita melihat di sini untuk persediaannya dulu. Nah, kita bisa melihat nilai di sini persediaan barang jadi sebesar 1.778.081.081 itu bisa kita lihat pada halaman 90 dengan jumlah barang jadi yaitu sama 1.778.081.081 itu yang mana nilainya itu terdapat dari kalkulasi nilai Rukofin SP 500, SP 800, SP 1000, SP 1500. Nah, itu terdapat 1.778.081. Mohon maaf, saya ulangi lagi, 1.778.081.081. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel barang dalam proses itu dengan jumlah totalnya itu yaitu 200. Nah, di sini terdapat beda dari dalam proses ini dari yang lainnya. Kenapa? Karena pada tabelnya itu dia ada nilai bahan baku, nilai upah langsung, dan FOH-nya. Nah, kita bisa melihat di sini pada dasarnya total bahan bakunya itu 277.165.751 ditambah dengan upah langsungnya itu telah dirata-ratakan sebesar 6 juta. Setelah dijumlahkan sebesar 6 juta dan FOH-nya itu sebesar 6.942.049 rupiah. Nah, makanya di sini kita mendapatkan hasil yang berbeda dari jumlah bahan baku yaitu sebesar 290.107.800 rupiah. Nah, di sini ada yang mempengaruhi nilai dari jumlah dari persediaan barang dalam proses yang kita bisa melihat pada ADJ 13 yang sebesar 15 juta. Nah, kita balik lagi. Kenapa 15 juta di sini? Karena persediaan dalam proses itu terdapatnya kekurangan pencatatan upah buruh tadi yang belum dibayar oleh pabrik yaitu sebesar 15 juta. Nah, kita debit di sini sebesar 15 juta. Nah, kita mendapatkan hasil di sini berarti kalau debit kan ini ditambahkan. Nah, kita mendapatkan hasil 305.107.800 rupiah. Nah, mohon maaf tadi persediaan barang jadi saya belum bahas. Nah, di sini ada yang mempengaruhi juga nilai dari persediaan barang jadi tadi yaitu ADJ 14 dan 15. Kita lihat kenapa ADJ 14 dan 15. Di sini ada persediaan barang konsinyasi terhadap persediaan barang jadi sebesar 31.820.000 yang mana dari pencatatan penitipan barang secara konsinyasi 2.000 kg tadi pada Rukofin SP 500 rupiah yaitu terdapat pada PT Unicon. Nah, yang kedua itu ada biaya promosi tadi setelah ditambahkan terhadap ADJ 14 dan 15 itu kita mendapatkan hasil 47.730.000 yang mana setelah dikalkulasikan jika di sini terdapat pada kredit. Kenapa kredit? Karena kita balik lagi. Nah, di sini persediaan barang jadinya kan dikredit karena mengeluarkan gitu. Jadi Unicon tadi itu mengeluarkan biaya untuk penitipan barang konsinyasinya dan mengeluarkan biaya untuk promosinya. Nah, setelah dikredit itu dikurangkan dari total persediaan barang jadi tadi itu ditemukan nilai sebesar 1.730.351.000. Nah, lanjut pada poin ketiga itu ada persediaan bahan baku. Kita lihat pada tabel persediaan bahan bakunya itu terdapat nilai 520.506.300. Nah, kita bisa lihat di sini benar. Nah, ada juga yang mempengaruhi pada ADJ 12 dan ADJ 13. Kenapa? Kita lihat pada daftar ADJ-nya ada ADJ 12. Persediaan bahan baku berarti ini pada PT Delta tadi yang mana soalnya itu
bahan baku PS-nya itu selisih 500 kg disebabkan adanya pembelian di tanggal 29 Desember dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan. Nah, berarti bisa dibilang dengan pencatatan yang masih tertunda lah kayak gitu. Berarti di sini ada pencatatan yang masih tertunda itu ada sebesar 8 juta. Nah, kita masukkan di sini pada ADJ 12 itu ada 8 juta yang belum dicatat, dan ADJ 11 kita lihat ADJ 11 itu ada beban kerugian barang hilang yang mana tadi soalnya itu mencatat kehilangan 90 kg polifin karena dicuri. Nah, ada 90 kg yang dicuri, berarti itu mengurangi nilai persediaan bahan baku tadi karena persediaan bahan bakunya tadi itu hilang. Itu kita telah kalkulasikan itu terdapat nilai 1.350.000. Nah, itu kredit. Nah, hasil ini 527.156.300 ini terdapat pada jumlah persediaan bahan baku tadi ditambah dengan 8 juta dikurangi 1.350.000. Nah, ditemukan hasil 527.156.300 rupiah. Nah, lanjut pada persediaan bahan baku penolong. Di sini kita lihat pada tabelnya itu benar ada 137.843.600 rupiah. Nah, benar di sini sudah benar. Nah, ternyata juga dari daftar ADJ ada yang mempengaruhi persediaan bahan penolong ini, yaitu ADJ 10. Kita lihat pada ADJ 10. ADJ 10 itu ada mencatat kerusakan karton box sebanyak 1.000 yang terendam banjir. Jadi di sini ada karton box yang 10.000 pieces yang terendam banjir. Berarti di sini ada beban kerugian atau barang hilangnya pada persediaan bahan penolong itu sebesar 11 juta. Nah, makanya di sini kita taruh di kredit karena mengurangi nilainya karena tidak bisa dipakai lagi karena persediaan bahan baku penolong itu telah rusak. Nah, dikurangi terdapat 26.830.600 rupiah. Setelah dikalkulasikan ditemukan hasil seperti ini. Yang mana totalnya itu setelah diaudit per 31 Desember 2018 itu terdapat nilai 2.689.458.700 rupiah. Nah, kita lanjut. Di sini kita bahas rukofinnya. Berarti di sini kalau kita bahas rukofin itu adalah barang jadi. Nah, kita masuk ke barang jadi, ada rukofin 500, 800, 1000 dan 1500. Kita lihat pada tabel itu nilainya sama ya. Yang mana tadi di sini udah sama 1.778.81.000, 1.778.81.000 sama. Nah, setelah ini disalin aja pada tabel udah sama. Nah, di sini juga kita ada yang mempengaruhi untuk debitnya semua kosong, ada yang mempengaruhi dari ADJ lagi. Nah, kita lihat pada ADJ 14 itu yaitu persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang jadi. Nah, kan rukofin ini itu terdapat pada barang jadinya. Nah, kita lihat di sini ada yang mempengaruhi pada kredit yaitu persediaan barang jadi, yaitu mencatat penitipan barang secara konsinyasi 2000 kg rukofin pada PT Unicorn, yaitu rukofin SP 500 ya. SP 500. Nah, kita lihat di sini ada SP 500 31.820.000. Nah, di sini begitu juga di ADJ 15 kita temukan 15 juta itu berarti biaya promosinya tadi, biaya promosi pada persediaan barang jadi yang belum termasuk PPN-nya di sini, dan kita temukan setelah diaudit itu nilainya berkurang ya, 1.730.351.000. Nah, lanjut kita masuk kepada batch produk. Berarti di sini yaitu barang dalam proses. Nah, kita lihat barang dalam proses. Kita di sini memasukkan nilai. Nah, di sini kita hal yang penting ya, kita memasukkan nilai di sini bukan dari tabel nilai bahan bakunya, tetapi dari nilai yang mana telah ditambahkan dengan upah langsung dan FOH-nya tadi. Jadi nilainya itu berubah, bukan seperti nilai bahan bakunya, tapi sama dengan ini total gitu, total. Jadi kita menemukan 127 juta, 162 juta sekian gitu kan. Nah, pada produk batch 377 ini tadi ada yang mempengaruhi.
ada yang mempengaruhi tadi di ADJ 13. Kita lihat lagi ADJ 13 mencatat kekurangan upah buruh pabrik. Berarti kekurangan upah buruh yang belum dibayar 327 itu ada 15 juta. Nah, karena 15 juta tadi belum dibayar dan belum dicatat, berarti ini bisa dibilang dengan penambahan nilai karena belum dibayar bisa dibilang utang juga. Nah, kita masukkan pada debit karena akan menambahkan nilai dari upah juga gitu loh, karena di nilai jumlah total ini kan termasuk upah langsung. Nah, kita tambahkan itu dapat 140 juta sekian. Nah, untuk batch produk 378 itu tidak ada yang mempengaruhi, jadi nilainya itu bertambah 305 juta 107.800 rupiah. Nah, kita lanjut pada monomer polyvinyl. Ini adalah kita lihat pada tabel itu adalah bahan baku ya, bahan baku. Nah, itu ini disalin juga dari kolom yang berasal pada halaman 89, totalnya sama 520 juta sekian. Nah, kita lihat apa yang mempengaruhi. Nah, di sini ada polyvinyl ya. Ingat tadi di ADJ itu ada mempengaruhi di ADJ 11. Yang mana ADJ 11 itu adalah kehilangan tadi, yang kehilangan dicuri tadi. Nah, mencatat kehilangan 90 kg senilai 1.350.000. Kita masukkan di kredit. Kenapa? Karena tidak tercatat lagi karena dia telah hilang gitu. Nah, berarti dikurangi. Nah, ada lagi di PS itu ditemukan ADJ 11 yang menambah sebesar 8 juta, yang mana itu ADJ 12 8 juta itu dapat bahan baku. Berarti ini pada soal lagi yang yang itu yang 8.800.000. Oh iya, tadi ada bahan baku pada PS itu selisih 500 kg karena adanya pembelian yang belum diterima fakturnya. Berarti kan kalau belum diterima fakturnya itu belum bisa dibukukan. Nah, kenapa kita debit di sini itu sebesar 8 juta? Karena kita harus menambah pembukuannya seperti itu. Nah, akhirnya di sini ditambah jadi 45 juta. Nah, yang lainnya tidak ada. Total di sini bertambah ya dari ini sebesar 7 juta. Berarti 500 totalnya itu 527.156.300 rupiah. Nah, lanjut kita masuk kepada kolom bahan penolong. Nah, di sini bahan penolong kita sama. Kita di sini salin kita salin dari tabel yang ada di buku, sama totalnya sama 137.843.600 sekian. Nah, ada juga yang mempengaruhi di sini ternyata carton box ya, ada di ADJ. Saya ingat itu ada 11 juta ADJ 10, yang mana tadi ada kerusakan terhadap banjir 10.000 pieces, yang mana harga satuannya itu ada 1.100 rupiah. 1.100 rupiah. Nah, setelah totalkan itu ada 11 juta. Nah, itu kita masukkan pada persediaan. Nah, kenapa di sini kita kredit? Dikarenakan nilai bahan bakunya itu, bahan penolongnya itu ada 10 yang tidak dapat kita catat karena terhadap banjir. Sedangkan pada pembukuan sebelumnya itu telah tercantumkan 62.580 unit yang telah dicatat. Nah, karena ada rusak 10.000 pieces, itu kita harus mengurangi agar jika diaudit itu terlihat dengan benar gitu loh. Nah, kita kurangi jadi 57 juta, totalnya berkurang karena ada jadi bisa dibilang bencana lah ya, kena banjir gitu ya kan. Terdapat total 126.843.600. Nah, kita lanjut ke kolom selanjutnya. Nah, yang ini kita bisa melihat di halaman 90 ya. Kita bisa melihat di halaman 90 pada yang bagian bawah itu, yang bagian bawah. Kita salin tabelnya sama, kita salin seperti biasa kayak tadi, kita salin dari halaman 90. Nah, semua itu kita salin dari halaman 90, yang ini semua ini kita salin. Nah, kenapa? Nah, kita bisa melihat di sini kan di tabelnya itu tidak ditentukan unitnya itu apa. Kita lihat di tabel bahan baku. Nah, bahan baku itu kilogram ya, kilogram. Bahan penolong itu kaleng, karena
ya, nggak mungkin kilogram lah ya kalengnya, karena juga ini adalah bisa dibilang bahan penolong yang berbentuk besar lah gitu ya. Nah, ini perlengkapan, bisa dibilang perlengkapan lah gitu ya. Nah, di sini juga kilogram, persediaan bahan akhirnya itu, maksudnya di sini bukan persediaan bahan akhir ya, bahan jadi, ini barang jadi. Nah, saya salah ketik, barang jadi segini. Nah, kita lihat perbedaan. Kita masuk pada ADJ lagi. Di sini saya masih ingat ada polyvinyl itu ada 90 yang kita lihat di sini ya. 90 mana nih? Ini polyvinyl ya, maaf, bukan polyvinyl. Nah, di sini ada 90 yang dicuri. Nah, kita catat di sini perbedaan karena yang lain tidak ada, kita catat ini 90. Keterangannya hilang karena dicuri. Nah, lanjut, karena yang lain tidak ada, kita masuk ke bahan penolong. Itu ada juga perbedaan 10.000 pieces tadi ya di karton box. Nah, keterangannya barang rusak atau terendam banjir. Nah, di persediaan akhir juga ada yang dipengaruhi, itu ada. Nah, perbedaannya itu 2000. Nah, kita bisa lihat tadi di ADJ 2000 pada SP 500 ya. Mana tadi ya? Nah, ini pada SP 500 tadi ada penitipan barang secara konsinyasi. Nah, barang konsinyasi. Perbedaan lagi ini SP 1000 ada 1000 juga perbedaannya kita lihat. Nah, ini SP 1000 untuk mencatat barang apa? Mencatat biaya promosi 1000. Nah, ini barang promosi seperti itu. Nah, segitu dari persediaan. Kita masuk ke pembelian. Nah, pembelian ini gampang. Kita lihat dari tabel di halaman 99 ya teman-teman. Kita lihat dari tabel 99. Nah, seperti ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita lihat ada ini, ada pembelian. Nah, di tabel ini itu ditabelkan satu-satu. Nah, kita salin aja. Nah, kita lihat pada tanggal ini yang pertama ada PT Delta. Nah, ini ada pemasok PT Delta. Alamatnya ada di sini juga. Nah, itu PS. Jadi itu order pembeliannya itu PS dengan kuantitasnya 1250 unit. Unit. Harga satunya itu 2.800. Nah, setelah di total itu sebenarnya ada 70 dengan jumlah 20 juta. Nah, di sini kan 22 ya. Di sini adanya jumlah 20 juta. Nah, setelah kena PPN 10% ya. 10% itu ditambah dengan 2 juta. Nah, langsung lanjut kepada PT Elang itu ada 33 juta. Nah, sebenarnya di sana ada totalnya itu dari kuantitasnya itu 1880. Nah, kita coba kalkulasikan aja ya. Kita coba. Ini PT Elang. Nah, di sini ada 1840. Nah, kita kalikan dengan harga satuannya yaitu 16.300 ya. 16.300. Jadi di sini sebenarnya kita genapkan aja. Jadi 30 juta ya. Nah, itu dengan PPN lagi 10% dikalikan 10%. Nah, terdapat mohon maaf. Nah, kita PPN-nya di sini aja. Nah, kita PPN-nya di sini aja. Nah, di sini kita PPN kan ini nilai ini kita kalikan dengan 10%. Nah, itu terdapat 3 juta, berarti totalnya itu 33 juta. Nah, ini digenapkan 33 juta. Nah, next kita ke PT Fitria. Itu sama, maksudnya kuantitasnya itu 14.000 ya. Ada 14.286 dengan harga satuan kita kalikan harga satuannya itu sebesar 2.800. Nah, sebentar ini kita akuntansikan semua dulu biar kelihatan jelas ya. Nah, ada 40 juta ya. Nah, di sini kita genapkan aja. Jadi kita genapkan. Nah, kita hitung PPN-nya juga lagi kayak seperti tadi. Nah, 10%. Nah, berarti totalnya itu ada 44 juta. Sama ya, 44 juta. Nah, lanjut pada PT Gaya. PT
PT Gaya itu ada kuantitasnya itu sebesar 17.857 unit ya. Kita kalikan dengan harga satuannya sama tadi dengan PT Fitria 2.800. Nah, terdapat 50 juta ya digenapkan ya. Nah, itu kita kali dengan PPN-nya 10%. Nah, sama kita total. Seperti itu juga seterusnya. Karena di sini kita tidak menghemat waktu ya. Di PT Hero itu juga ada 3.681 dikalikan harga unitnya 16.300 itu terdapat totalnya 60 juta dengan PPN 10% jadi 66 juta. Juga gitu PT Indah ada membeli dengan 25.000 unit dikali 2.800 harga satuannya terdapat 70 juta dengan PPN 7 juta. Kenapa 7 juta? Dari PPN 10% dari harga pembelian berarti 77 juta sama. Nah, kita masuk ke ada pembelian selanjutnya. Maksudnya di tabel selanjutnya ini cuman ya tanggal pencatatannya diurutkan saja. Nah, ini nomornya sudah tertera juga di tabel ini, sangat gampang lah, kita salin aja dari yang atas seperti itu. Nah, mungkin dari pembelian ini sangat simpel karena juga ya nyalin aja lah gitu ya. Nah, kita masuk ke utang usaha sekarang. Utang usaha ini kita bisa lihat pada halaman 94. Kita lihat halaman 94 ya. Nah, di sini. Ini halaman 94 ya. Halaman 94. Nah, tadi kita juga menyalin sih. Ya, kita bisa salin ya ini. Nah, utang usaha ini mohon maaf kita salin tadi dari total yang ada pada mana tadi. Nah, ini 126 kita salin dari sini sih ya. Nah ya, mohon maaf kita salin dari jawaban konfirmasi yang ada pada tabel 94. Nah ya, jawaban konfirmasi, mohon maaf saya agak lupa sedikit, itu ada dari kolom ini, bisa kita lihat di kolom ini. Kita salin ke sini. Nah, setelah kita total dengan sum ini semua sama ya, 205 juta 559 100 501. Mohon maaf di sini saya salah pencatatan ya. Ini sebenarnya 5. Oh, bukan. Oh ya, mohon maaf. Saya lupa. Mohon maaf. Nah, di sini ini nilai audit ini nilai yang mana seharusnya gitu loh ya. Seharusnya. Nah, yang sesuai dengan buku itu ada yang ini. Kenapa? Kita lihat dulu, kita catat dulu nilai yang seharusnya. Ini kita bisa lihat dari ini ya, pembelian tadi ya. Pembelian ada beberapa di sini yang kita salin dari sini. Seharusnya kita ya nyalin dari ini ya, nyalin dari buku yang ini tabel. Kenapa? Karena kita bisa lihat. Kenapa di sini ada beberapa perbedaan ya? Ada 2 ya, saya bilang 2. Nah, kita lihat dulu. Kenapa di sini ada PT Berkat itu di debit 950. Nah, kita baca tabel. Nih PT Berkat, keterangannya itu kenapa jawaban konfirmasinya itu ada 501 juta. Itu kita lihat di sini. Jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember atas penerimaan piutang sebesar 990 juta. Mohon maaf, 990.000. Itu adalah kesalahan pencatatan penerimaan piutang. Nah, di sini mohon maaf ya. Nah, karena ini kredit ya, ini kredit makanya dikurangi. Nah, kenapa? Kenapa ada di sini ada 990.000? Itu karena adanya
yang kita juga ada catat tadi di daftar ADJ nomor 16 itu adanya utang usaha. Nah, yang mempengaruhi kas dan setara kas sebesar ini koleksi di PT Berkat ya, 950 juta. Nah, makanya di sini dikurangi. Kita kurangi di sini karena kesalahan pencatatan, makanya kita kurangi, makanya nilainya baru sama dengan buku. Jawaban konfirmasinya itu 501 juta. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat juga di ADJ 12 yang mempengaruhi itu ada untuk PT Delta. Kita bisa lihat lagi di daftar ADJ itu ADJ 12 itu ini PT Delta kan, persediaan bahan baku, PPN masukan, utang usaha. Nah, ini yang mana soalnya tadi itu adalah ini soalnya itu pembelian yang tidak ada fakturnya, belum diterima fakturnya maksudnya, dan belum dibukukan. Makanya karena belum dibukukan berarti itu kan harusnya menambah nilainya. Nah, makanya di sini kita dikreditkan agar bisa ditambah dengan nilai ini. Nah, kita kreditkan ini 22 juta ini dikreditkan dengan 8.800.000 karena belum dibukukan, makanya nilainya 30.800.000 kan. Kita bisa lihat, membuktinya kita bisa lihat di halaman 94. Kita baca ya. Nah, jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat 8.800.000, makanya kita catat di sini. Nah, ini saya jujur mungkin saya lupa atau salah ya. Kenapa? Karena aslinya yang jawaban tidak setuju itu ada 3, bukan 2. Itu pada PT Elang. Nah, ini PT Elang. Nah, kita baca keterangannya. Jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar pada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo 27 Desember belum dikirimkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Nah, jadi belum dikirimkan 2018. Ya, belum dikirimkan. Nah, jadi ini mana dia? PT Elang. Berarti ini kan belum dikirimkan, berarti juga belum dicatat. Nah, seharusnya ini menambah sebesar 2 juta ya. Nah, ini 2 juta. Tuh agak. Nah, ini 2 juta. Jadi seharusnya itu kita tambahkan. Nah, ini udah berubah karena saya udah masukkan rumus. Nah, karena dia apa ya? Ini saya juga lupa bikin ADC-nya. Ini kesalahan saya. Dia menambah karena dia itu PT Elang itu adanya giro yang sudah dibayar. Cuman belum dikirimkan atau belum dicatat oleh PT Elang. Makanya di sini aslinya itu 35 juta gitu loh, ada perbedaan. Makanya mempengaruhi konfirmasi utang di sini. Nah, kita lihat konfirmasi utang di sini mempengaruhi. Nah, ini sudah saya rubah, cuman di sini sebelum saya rubah lupa. Nah, kita kuningkan aja ya. Kita kuningkan. Nah, ini saya sudah rubah. Nah, untuk hasil konfirmasi ini kita bisa lihat di halaman 11 ya. 11 di buku hijau. Kita lihat di halaman 11. Lihat di halaman 11. Nah, ini hasil jawaban konfirmasi ya, di bawah ini ya, hasil jawaban konfirmasi itu ada CB atau bisa di singkatan dari confirming balance atau jawaban konfirmasi yang cocok. Nah, RD atau ini kan ada, kita pakai CB dan RD ya. RD itu ada reporting difference atau jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Nah, kita lihat lagi pada halaman di halaman 94 ya. Kita lihat pada halaman 94. Nah, di sini kan ada 3 ya tadi yang tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena ya ada keterangan-keterangan yang tidak cocok di sana. Nah, makanya di sini yang lain yang ini CB, sini RD, CB, RD, CB gitu ya. Nah, nilai di sini. Nah, gitu ya. Nilai di sini yang enggak ada kita salin. Nah, yang ini. Nah, yang ini itu kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Karena seharusnya kan nilainya yang penerimaan setelah tanggal neracanya itu kan 501 juta. Nah, makanya kita kurangi dari yang ini.
Nah ini kita tambahkan karena seharusnya kan aslinya itu setelah diaudit atau setelah tanggal neraca itu ada 30 juta, karena kekurangan tadi pencatatannya kita tambahkan. Nah di sini juga kekurangan yang belum dikirimkan, padahal di sini sudah ada gironya yang sudah dibayarkan, cuman belum dicatat ya, kita tambah seperti itu. Berarti di sini nilainya itu berubah jadi 1.278.926.100 rupiah seperti itu. Nah kita masuk ke sebelahnya, ini pembahasan terakhir kita ya, karena PPP tidak dikerjakan juga. Nah kita masuk ke ini, saldo menurut konfirmasi CB, berarti konfirmasi yang setuju ya. Nah itu ada 6 buah kan, ini 1, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? 6. Nah, 6 di sini nilainya itu kita tambahkan. Nah, kita tambahkan dari ini, dari yang nilai 1, maksudnya nilai 1 ini, nilai 1 ini, nilai maaf nilai 1 ini, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6 gitu. Kita tambahkan ke sini. Nah, ini kan kita bisa lihat di rumus ini ya, di rumus ini. Nah, itu saya blok ya. Nah, kita lihat itu nilainya ada sebesar 711.559.100 rupiah. Nah, lanjut. Setelah itu selisih yang dilaporkan itu ada 3 ya. Ada 3 selisih yang dilaporkan itu. Ada 3. Nah ini ya, ini ada 1, kita hitung 2, 3. Nah ini coba kita rubah warnanya menjadi warna merah ya, kita rubah warna merah, 2, 3 ya. Nah itu jumlah ya dari yang ini, jumlah ini ditambahkan dengan ini ya, jumlah ini ditambahkan dengan ini dan ini. Nah itu kita dapat hasilnya itu 567.363.000. Nah kita blok. Nah ya kan, benar kan dari sini. Nah setelah itu selisih dengan pembukaan klien juga ada 3 buah. Nah itu dari yang nilai ini yang saya kuningkan yang di sini, totalnya itu ada 11 juta ya di sini. Kita tambahkan ini 11 juta jadi 11 juta. Nah tidak kembalinya itu 0, kembali melalui pos enggak ada, ini 0. Total yang dikirimkan ya 9, ini kan ada 9 ya, 6 tambah 3 ya 9. Itu ini total hari ini total yang dikirimkan ini kan ini. Nah setelah diaudit kan nilainya ini. Nah total piutang usahanya ini yang telah diauditkan. Nah dari mana kita dapat persenan ini? Karena dari nilai ini kita bagikan dari jumlah yang telah diaudit, yang ini setelah tanggal neraca yang ini, terus kita kalikan 100% seperti itu. Kita contohkan ya di sini. Nah yang ini kita bagi dengan jumlahnya, yang ini kita kalikan dengan 100%. Nah ini kita rubah dulu jadi persentase. Nah ini kita bisa melihat ya di sini ya. Nah tuh 60. Itu juga buat ini yang sama, caranya sama, ini juga sama, ini juga sama. Nah ini kan tetap 100% karena kita tumpang di sini. Nah seperti itu. Nah, kita lihat ini kan, kita blok di sini. Nah itu tekan 100%. Ini juga. Nah itu, ini juga. Nah itu, ini juga. Ini tetap dari sini ya. Nah mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf Pak sebelumnya, di sini saya masih belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat dan kesalahan dari tutur kata saya. Saya di sini masih belajar. Saya berusaha sebaik mungkin. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.